kenapa narkoba haram? Wah. Maksudnya kan nggak ada tulisan atau hadis atau ayat yang bilang jelas gitu, dengan jelas bilang oh narkoba haram nih gitu. Wih, Homer disebut haram Homer ya? disebut, iya. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nih semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah ya, Ustadz ya. Amin, amin. Amin ya Rob. Di takjil kali ini kedatangan Viko. Mantap. Halo Bang Der. Ya, mampir lagi Viko. Iya. Mantan pemakai narkoba. Langsung kita tembak di depan. Lu pas gua cerita itu banyak komen, ah Derry nih sosok nggak ngerti anak band juga gitu. Ya kan, gue kan di situ jadi jurnalis. Jadi gue mewakili untuk kebutuhan media aja gitu. Tapi gini Ustadz, menarik ya. Viko ini kan memang ya Indonesia udah tahu lah. Kemarin juga sempat mampir ke sini terkait cerita pengalamannya saat di dunia gelap narkoba. Dan mengajak ke rakyat Indonesia jauhilah barang haram itu gitu. Wow, Masya Allah gitu ya. Keren Viko nih. Tapi nggak tahu kalau di belakang itu ya. Mudah-mudahan udah enggak beneran. Beneran lah. Oh Bang, keren. Tapi gue keringetan nih biasanya. Nggak hari lagi nggak keringetan. Belum keringetan. Itu tuh ajakan gue justru setar di tahun itu Bang. 2017. Tapi kan lu kenanya 2022. lah gimana? Makanya jadi gue sekarang kalau gue bilang lu jangan pakai narkoba, alah gitu orang tuh ngeremehin. Karena gue tuh make pertama tuh start di 2015. 2017 gue ngerasa banyak yang goyang nih dari segi finansial, emosional dan segala macem. Oke. Nah makanya di situ gue mutusin buat berhenti. 5 tahun kemudian gue dijebak dan terus gue ketangkep. Nah, video gue 2017 ajakan untuk orang nggak usah pakai narkoba lagi tuh diangkat-angkat lagi jadi bahan cengan buat gue, gitu. Lu harus bikin videonya sama BNN nggak? Harusnya pakai sama BNN dong. Saya bersama Badan Narkotika Nasional ingin memberantas dan lu duta narkoba harusnya. Dari 2017 sampai 2020 sampai sebelum Covid lah, itu sering gue sosialisasi Bang. Bareng sama BNN. Bareng BNN. Cakep. Iya. Nah 2022-nya gue ditangkap BNN. Wah nih seru sekali ya. Ini enaknya mulainya mungkin ada lebih Viko lah. Langsung nanya ke Ustadz ya. Tapi kalau dari saya Ustadz terkait futur iman naik turun juga sebenarnya asik juga sih Ustadz kita bahas ya. Futur tuh apa? Nanti Ustadz lah yang jelaskan lah ya. Jadi kan 2017 udah sosialisasi stop narkoba. 2022 5 tahun kemudian malah make lagi. Ya terlepas dari dijebak apa segala macam ya. Tapi nggak tahu sempat nyobain lagi nggak? Enggak. Oh, pertama kali gue make lagi itu langsung ditangkap. Ya itu. Tapi kan nggak tahu nih nyambung ke imanan apa segala macam kan naik turun tuh. Kok bisa-bisanya kok terpengaruh gitu loh. Iya. Tapi sekarang udah total. Insya Allah udah bersih semua ya, Masya Allah. Silakan Viko, nanya ke Ustadz Zul. Kayaknya seru dengan itu ya. Kita memulai dengan sedikit yang di singgung Pak Ustadz sebelum on cam tadi. Kayak ada kepala BNN di satu daerah. Oh ya. Terus nanya dalilnya kenapa narkoba haram. Wah. Maksudnya kan nggak ada tulisan atau hadis atau ayat yang bilang jelas gitu, dengan jelas bilang oh narkoba haram nih gitu. Wih, Homer disebut haram. Homer ya? disebut iya. Narkoba enggak ya? Terus maksudnya apakah narkoba ini bid'ah atau apa? Wah. Berat sekali pertanyaannya. Ya. Aduh. Gimana Ustadz? Kita bisa mulai aja seru nih Ustadz. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pertama kadang di dalam hidup seperti itu ya, sebuah kesalahan itu ada hikmahnya. Dan manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuknya berbuat salah.
Jadi kalau semuanya diciptakan tidak ada salahnya, itu disebut di dalam hadits. Andai kata kalian semua tidak ada salah, Allah akan hilangkan kalian. Dan akan didatangkan satu kaum yang melakukan kesalahan lalu Allah mengampuninya. Sebab itu kan ada pintu Allah Maha Pengampun, nama Allah Al-Ghafur, ya kan? Nama Allah Ar-Rahim, nama Allah Tawwab, yang memberi taubat. Jadi kalau nggak ada yang berbuat salah, pengaruh nama Allah yang Maha Memberi Ampun, kemana itu hubungannya? Ya kan, yang Maha Memberi taubat, kemana hubungannya? Itu semuanya dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling uniknya itu, kadang berasal dari sebuah kesalahan, terbuka untuk seseorang pintu ibadah, pintu ketaatan. Dan itu dari tanda kebaikan pada seseorang. Begitu dia jatuh dalam kesalahan, akhirnya dia tabassar, melihat jalan gitu. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kalau dia kena gangguan syaitan, maksudnya jatuh dalam dosa, kekeliruan, ya, maka mereka pun sadar akan hal itu. Ya, mereka ingat. Ketika mereka sudah pernah jatuh, ingat, akhirnya mereka pun bisa melihat. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yuldagul mu'min bijuhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin itu jatuh di lubang binatang buas 2 kali. Ya kalau sudah pernah jalan kita dalam lubang binatang buas, kita nggak lihat jatuh, terus lewat lagi ke situ, sengaja jatuh lagi, itu kan berlebihan kan. Seorang mukmin itu cukup 1 kali dia pernah terjatuh pada sesuatu, itu sudah menjadi pelajaran di dalam hidupnya. Mungkin di belakangnya akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Dia sudah pernah rasakan pahitnya, ya kan? Terus adanya hukuman-hukuman, itu juga salah satu fungsinya. Jadi kan ada sebagian orang mengatakan, ini kok kejam banget ya, orang minum khamar dicambuk 40 kali. Orang yang mencuri, kalau terus sudah terpenuhi ketentuan syaratnya, dipotong tangannya, ya kan? Orang yang berzina dijatuhkan hukum ini, kok kejam banget. Dia hanya melihat dari sudut hukuman kejamnya, tapi dia nggak melihat bagaimana akibat dari perbuatan dosa ini pada orang itu sendiri dan pada orang lain. Oh, bisa menzolimi orang dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya keadilan, keseimbangan di dalam syariat. Dan itu dari keindahan kita di dalam beragama. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberi hidayah dengan keislaman ini. Yang mana di dalam Islam ini luar biasa. Dari tuntunan syariat itu melengkapi segala makna yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanya tentang hukum narkoba apakah sama dengan khamar, apakah halal atau haram, ya memang seperti yang saya sebut tadi ya. Ya memang ada yang nanya, karena katanya beliau dapat bisikan dari orang. Begini Ustadz, sebab saya pernah dibilangin oleh Ustadz lain bahwa itu tidak ada dalilnya yang mengharamkan. Ya, terus boleh tahu nggak Pak? Ya dia nggak boleh aja katanya. Cuman dia nggak tahu dalil, nggak tahu apa namanya, tidak ada dalilnya aja mengharamkan. Saya bilang itu keliru. Nggak bisa kayak gitu Pak. Saya kasih analogi yang inilah dekat ya. Kalau tertulis di sebuah tembok, dilarang, maaf ya, dilarang buang air kecil di sini. Pertanyaannya, boleh nggak buang air besar? Iya juga ya. Iya juga tulisannya dilarang buang air kecil. Berarti buang air besar boleh dong. Hah? Kan larangannya buat buang air kecil doang Ustaz. Tapi kalau secara nalar buang air kecil aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Baik, dalilnya apa buang air besar nggak boleh? Kan nggak ada nah tulisannya. Itu juga lucu sebenarnya. Sebenarnya lucu. Ini pentingnya ilmu nih. Saya beri contoh lain ya. Iya. Ya sering kita lewat aja, kita lewat di tambak, di ini kan tertulis dilarang mancing di sini. Sekarang pertanyaan, kalau kita lempar jala, kan bukan mancing ya? Kan bukan mancing, bukan mancing, lempar jala. Kan jala, pukat, kita pasang pukat gitu, bukan mancing juga. Bagus analoginya. Ya. Jadi itu dari sudut hukum akal, itu diterima, apalagi dari sudut hukum syariat. Itu Nabi SAW kadang memberi perumpamaan seperti itu.
untuk menjelaskan keharaman sesuatu. Jadi kalau kayak gini saja nggak boleh, apalagi yang lebih besar daripada itu. Gitu. Itu. Jadi pertama begini juga ya, dari sudut lain ya, al-khamar itu kalau secara bahasa itu sesuatu yang menutupi akal. Sesuatu yang menutupi akal. Jadi akal itu dikatakan dia akal karena akalnya ini mengikat dia. Dia bisa menimbang antara A dan B, bisa memisahkan lah, membedakan lah paling sedikit. Nah, makanya disebut akal. Begitu hal itu tertutupi, itulah disebut dengan orang makhmur. Dia mabuk, kena khamar gitu. Yeah. Ya. Makna ini itu kan lebih dahsyat pada narkoba. Ya, kalau orang minum khamar, mungkin dia fly begitu sejam 2 jam udah sadar lagi kali ya. Oke. Ya. Tapi kalau orang konsumsi narkoba, yang saya dengar ya bisa berhari-hari malah dia fly kan. Sabu bisa sampai 4 hari semangat terus tuh. Ya, On terus tuh. pengaruhnya bukan cuma menghilangkan akal saja, tapi juga bisa mempengaruhi jiwa. Ya, bisa mempengaruhi jiwa. Itu di satu sudut. Kemudian sudut lain, saya beri dari kaidah pokok di dalam syariat kita. Agama ini itu dari pokok pensyariatan adalah untuk menjaga ad-daruriyat akhlaq khamsa. 5 perkara pokok dipelihara dalam agama. Pertama, penjagaan terhadap agama itu sendiri. Yang kedua, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, penjagaan terhadap kehormatan. Yang keempat, penjagaan terhadap harta. Dan yang kelima, penjagaan terhadap yang keempat, penjagaan terhadap akal. Kemudian yang kelima, penjagaan terhadap harta. Jadi seluruh yang disyariatkan itu kembali kepada 5 hal ini. Tanya aja hukum apa saja di dalam hukum agama. Semuanya pasti ada hubungannya dengan 5 hal ini. Sekarang misalnya, kenapa diharamkan mencuri? Itu penjagaan terhadap harta. Kenapa diharamkan zina? Penjagaan terhadap jiwa. Kehormatan. Kehormatan dia, afwan. Kenapa dilarang membunuh? Penjagaan terhadap jiwa. Kan begitu kan? Itu contoh sederhana. Sekarang kenapa diharamkan khamar? Itu penjagaan terhadap akal. Jadi pada segala hal yang bisa mencacatkan akal, merusak akal, itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Dan semua dari orang-orang yang tahu narkoba itu apa, itu bersepakat bahwa ini lebih dahsyat pengaruhnya daripada khamar. Masya Allah. Tapi ada itu Bang dari kemarin. Apa tuh? Ada ustadz biar kuat ngaji pakai sabu. Enggak ada beritanya ngawur itu satu ustadzan itu ditangkap kan. Ya kalau memang benar nggak ditangkap, nggak usah pakai dalil dulu deh. Emang udah rusak. Ditangkap biar ngajinya kuat. Dia mau hatamin Quran, udah apa? Ini Ramadan udah mau habis gitu, terus dia belum hatam Quran, nah biar ngajinya kuat nyabu. Ada beritanya. Ini bocah SMP juga udah tahu gini apa nih. Astagfirullah. Jadi jalan setan menyesatkan itu banyak. Ya, ada yang dia melakukan perzinahan. Kenapa? Dia nikah dengan banyak perempuan. Kan zina hukumnya kalau lebih dari 4 kan? Kenapa? Wah, ini saya mau bentuk kader kekuatan sebuah negara. Alasannya bagus gitu. Kacau. Jadi semua orang akan berbicara seperti itu. Iya. Cuma menjadi masalah yang sulit dibedakan itu. Mana seorang yang mencari kebenaran dan mana seorang yang mengikuti hawa nafsu. Itu beda-beda tipis dari situ. Masya Allah. Itu yang ngakalin syariat tuh yang gitu ya berarti. Iya, betul. Tapi Bang Der, ada juga kasus unik ini. Apa tuh? Jadi seperti yang Bang Der tahu, saya juga udah pernah cerita bahwa dulu saya sempat konsumsi narkoba namanya tembakau sintetis. Sinte. Yeah. Nah, tembakau sintetis ini dia efeknya bisa bahkan untuk nafas aja kita harus struggle. Untuk nelen ludah aja kita harus struggle. Jadi ngilangin kesadaran banget. Ngeri banget si tembakau sinte ini. Pernah lah saya suatu hari bawa tembakau sinte ini keluar kota. Terus? Ke Jogja. Terus ada teman saya, anak band gitulah. Dia habis dari Sarkem. Sarkem itu pasar kembang. Iya. Tempat lokalisasi.
Kalau di Surabaya dulu Doli ya. Doli, di Bandung Saritem. Iya. Kok jadi apal ya? Kan buat observasi, buat edukasi. Iya. Dia habis dari Sarkem, nyamperin saya ke hotel. Saya lagi pakai barang itu, tembakau Sinta itu. Saya lagi pakai barang itu, dia minta Bang Der. Terus? Saya kan orangnya berbagi kan. Asik, berbagi apa lo? Nyesatin orang, berbagi. Dia minta kondisinya kan. Yaudah, karena maksud saya ini toh racun diminta ya saya kasih aja. Saya kasih, dipakai lah sama dia. Diisep beberapa kali. Ketinggian nih dia nih. Terus? Ketinggian, pusing. Pusingnya udah di luar yang bisa dia kuasain. Jackpot, nembak, muntah, dia ngambil tempat sampah Bang Der. Terus? Ambil tempat sampah, palanya masuk ke tempat sampahnya. Muntah tuh dia selama 10 menitan. Muntah terus di dalam tempat sampah. Sampai akhirnya palanya kerendam muntah sendiri. Bener. Jijik banget deh. Segitunya Bang Der, barang itu segitunya. Parah. Muntah. Tuh lihat tuh. Palanya kerendam muntahannya sendiri sampai sekitar 10 menitan lah. Terus dia begitu sadar, itu emang efeknya nggak lama Bang Der, kayak 10-15 menit tuh. Tapi dalam 10-15 menit itu kita ngerasa waktu kayaknya lama banget berjalan. Gitulah. Nah, begitu udah selesai 10-15 menit, angkatlah palanya. Kayak iklan-iklan soda gitu tuh, kayak seger banget tuh dia kayak gitu. Easy banget. Ke kemana-mana itu. Ke spray, ke tembok. Terus dia ngomong, "Bro, gue baru sadar nih gitu. Tadi gue habis sakaratul maut," kata dia. Gue habis sakaratul maut. Semua dosa gue dari gue kecil sampai barusan gue ke Sarkem itu jelas banget digambarin Bro. Jadi gue ngeliat semua runutannya. Nih gue waktu kecil pernah dosa ini, waktu itu gue pernah dosa ini, sampai dosa yang barusan banget dia kerjain dia dari Sarkem. Itu kegambar jelas. Terus kayak dia bilang, nih udah gue kasih tahu nih ada yang ngomong sama dia gitu, orang ketiga gitu. Ini udah gue kasih tahu nih kelakuan buruk lu, terserah abis ini lu mau bersikap kayak gimana gitu. Itu halusinasinya atau apanya? Nggak tahu. Abis itu besoknya kan orang nih bandel lah, nakal gitu. Terus kayak gue bilang, lu ngapain sih, udah punya keluarga, udah punya anak istri masih jajan-jajan gitu? Oh enggak, ini tuh bukan bentuk gua nggak bertanggung jawab, justru ini gua bertanggung jawab. Gua udah selesai bertanggung jawab sama istri gua sama anak gua. Sisanya gua masih ada duit, ya udah gua pakai jajan gitu. Masih ada alasan-alasan. Masih ada alasan-alasan kayak gitu. Jadi ini orang nakal gitu, suka ngakalin syariat, suka ngakalin peraturan gitu-gitu. Terus dari orang yang kayak gitu, abis kena tembakau Sinte, terus dosanya digambarin semuanya. Besok gua ketemu dia pakai baju koko, Masya Allah, pakai peci, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan abis itu bener sampai sekarang dia sholat 5 waktu, Bang. Tobat. Narkoba bisa bikin orang tobat. BNN nggak tahu nih Bang. BNN taunya narkoba jahat aja. Sebentar. Tolong. Ada satu produk tobat. Jangan dipotong dulu video ini, tolong. Jangan Anda menjadikan pembenaran ya. Tahan teman-teman. Sebentar. Ustadz belum berfatwa. Tenang. Jangan langsung ambil kesimpulan bahwa narkoba bisa bikin tenang dan tobat. Tahan dulu. Ayo, awas. Ini bahaya nih. Yang mau tanyain apa nih, Fik? Kira-kira nih, maksud lu mau nanya bahwa ternyata ada Ustadz orang tobat gara-gara narkoba, berarti narkoba itu ada masalahnya gitu? Kalau ditanya apa yang bisa gue petik dari situ sih, gue ngerasanya ini Bang Der, bahwa hidayah itu ibarat cahaya dan dia nggak takut tempat-tempat gelap. Hidayah kan masuk mau seburuk apapun untuk orangnya gitu ya. Masya Allah. Gimana pandangan Ustaz? Ya, barakallah Fik. Jadi bagus juga ya ceritanya ya. Jadi itu cerita sebenarnya unik juga, betul unik. Tapi
berapa banyak cerita yang seperti itu. Oh, dari teman saya yang banyak aja kejadian satu. Mohon maaf, Ustadz dipotong sedikit. Anda, Viko, ngalamin hal yang sama pada saat makanya sinte narkoba? Enggak, saya cocok. Berarti nggak bisa disamaratakan ini, nggak bisa diambil tolak ukurnya nih. Gimana lanjut Ustadz? Afwan Ustadz. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa dosa itu kan ada kepekatan di dalam hidup, kepedihan di hati, bahkan terlihat pada wajah seseorang, pada perilakunya. Itu pengaruh dosa itu kelihatan benar. Karena itu kalau kita berbicara saja tentang pengaruh dosa untuk hati doang, itu belasan pengaruh buruk. Bisa menyempitkan hati, mengeraskannya, membuatnya banyak takut, gelisah, penuh guna-gulana, kemudian membuat dia banyak ragu, hilang pengagungan kepada Allah. Kalau dihitung banyak sekali. Ya, itu hal-hal yang pahit itu, manusia lumrah dia nggak senang dengan hal-hal yang pahit itu. Makanya banyak orang-orang yang gara-gara dia dosa, ya dia rasakan pahitnya, akhirnya dia mulai mencari hal yang lain, mulai mencari hal lain. Yang mencari hal yang lain ini yang macam-macam lah. Disitulah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin sama seperti yang disebut tadi ya, dia sudah muntah, sudah kayak sakaratul maut gitu ya, dia rasa gitu. Itu pahit banget itu kan. Nah, tiba-tiba subhanallah, Allah mungkin menghendaki untuknya hidayah. Ya dia melihat seperti yang disebut tadi misalnya. Walaupun dia sebut pihak ketiga atau apa, itu bahasa-bahasa biasa dipakai lah oleh ini kan. Cuman namanya yang seperti itu banyak penamaannya. Kemungkinannya juga banyak. Tapi secara umum itu Allah hendaki untuknya hidayah. Dia bertobat. Ya makanya saya tanya itu berapa banyak orang yang diberi hidayah kayak gitu. Ya kan? Nah, cuman kalau seorang ingin hidayah itu ada sebab-sebabnya. Ada amalan-amalannya. Ada pintu-pintunya. Nah, disitulah pentingnya kita selalu melihat dari agama ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuk kita kewajiban-kewajiban. Kewajiban itu sumber hidayah, subhanallah. Sholat itu luar biasa hidayah di dalamnya. Demikian pula puasa, sedekah atau zakat, haji. Demikian pula dalam bentuk kita bertutur kata yang baik, berbakti kepada orang tua, memuliakan tetangga, menyambung silaturahmi. Itu di dalamnya banyak dari pintu-pintu hidayah. Dari pintu-pintu hidayah. Makanya kalau seperti misalnya ada orang yang kena ya kejadian seperti itu, kemudian dia bertobat, ya itu Masya Allah. Ya sisa dia perlu untuk belajar agar supaya bisa kuat di atas hidayah. Sebab ilmu itu bisa membimbing dia. Betul, seorang itu namanya manusia, kadang jatuh dalam dosa. Tapi kalau dia pernah belajar, ilmu itu kadang menghardik dia, kadang mengingatkannya, kadang sudah mau jatuh ke jurang ditarik. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bagus. Ya, jadi itu perlu bekal-bekal. Dan yang paling indahnya itu apabila seorang banyak membaca Al-Quran, tadabbur akan kandungannya, banyak baca hadits-hadits Rasulullah SAW, memahami makna-maknanya, itu akan memberikan polesan-polesan kehidupan, membuat warna hidup menjadi lebih berarti, lebih indah insyaallah ta'ala. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nah kalau menyikapi itu Ustaz, artinya halusinasi itu memang sudah ditakdirkan atau seperti apa Ustaz? Artinya kan ini kan ya kita udah takdir, udah qadar Allah gitu. Nah, itu saya bilang tadi, jadi seperti itu kan jarang terjadi. Jadi itu bentuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk seorang meskipun hamba. Begitu bentukannya Ustaz. Maksudnya kayak mesti harus kerendam muntah apa segala macam. Hidayah itu anak pengen tahu esensi hidayah itu sendiri Ustaz. Jadi sekarang Al-Fudail bin Iyad rahimahullah itu dikenal sebagai begal nomor 1 dulu. Ya kalau ada lembah gitu, pedagang-pedagang lewat situ, wah sudah, ini sudah malam. Hati-hati kita, rombongan Fudail bin Iyad akan nyikat kita di sini. Gitu. Nah, ya. Suatu hari Fudail bin Iyad ini naik ke rumah orang, ingin mencuri atau berbuat dosa.
Dia dengar orang dalam rumah membaca ayat. Ini kan hidayah, dia masuk, dia dengar orang lagi membaca ayat Al-Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu, apa namanya, an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah masanya sekarang orang yang beriman itu hatinya tunduk kepada Allah dan menerima kebenaran. Kata Al-Fudail bin Iyad, betapa banyak dosa yang saya lakukan. Ya Rabbku, ini memang sudah masanya saya harus berhenti. Satu ayat merubah hidupnya. Iya. Maka Al-Fudail bin Iyad pun belajar. Beliau akhirnya tahu gelarnya di tengah para ulama, Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah haram, di Mekah dan di Madinah. Masya Allah, Kang Begal nih. Iya. Tapi berapa banyak yang kayak gitu, Pak? Iya. Makanya itu kan hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin dari sesuatu, ketika Allah menghendaki untuk seorang hidayah, nggak ada yang bisa menolak hidayah itu, ya kan? Cuman kita ini berada di alam bukan tempat hidayah. Kira-kira apa yang kita bisa harapkan gitu? Kecuali kalau kita berada di tempat yang di situ adalah sumber hidayah, pintu-pintu hidayah. Nah, kalau dikatakan dia dapat hidayah itu wajar gitu kan. Tapi kalau di tempat tidak ada pintu hidayah di situ sebenarnya, sebab-sebab hidayahnya bukan di situ. Nah, begitu dia dapat, itu sebenarnya sebuah anugerah Allah besar untuk dia. Iya, barakallah. Allah barik. Artinya ini juga bukan menjadikan satu pembenaran ketika udah tenang aja lah. Nanti kalau udah hidayah mah udah datang mah, kita mah udah masih muda, kita gas aja terus. Itu gimana Ustadz menyikapi orang-orang yang masih berpikir seperti itu? Ya, orang nggak tahu umur itu apa namanya, nggak ada yang tahu sampai kapan. Betapa banyak anak-anak muda yang lebih dahulu kembali daripada orang-orang tua. Betapa banyak anak lebih dahulu meninggal daripada orang tuanya. Iya. Ya kan? Iya. Karena itu nggak ada yang menjamin dari apa namanya, umur dan kehidupan seorang bisa terus berlanjut di atas nikmat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di situ. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya dianggap saya masih sehat, saya masih muda, masih ini, masih bisa saya berbuat banyak nanti. Oke lah, nggak apa-apa sih berbuat dosa dulu, nanti saya bisa tobat. Iya, tahu. Ya kan? Tapi itu kan semuanya bisikan-bisikan syaitan. Makanya salah satu cara syaitan menyesatkan manusia itu dengan taswif. Dia bilang, oh nanti, tunggu dulu, masih ada waktu. Itu kan cara-cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya, barakallah. Masya Allah, barakallah. Ya, aman nih. Saya ada satu lagi nih, boleh dong. masih saya resahin. Gimana? Nggak tahu, seiring awareness atau kesadaran tentang kesehatan mental, sekarang kan udah makin banyak masyarakat yang tahu atau sadar tentang kesehatan mental ini, dan banyak juga, nggak sedikit yang berpikir bahwa tadinya kan kalau gue resah nih, gue mental health nggak tenang nih, gundah gitu. Terus kayak banyak jawaban dari hal-hal itu adalah, lu kurang dekat sama agama gitu. Dan sekarang itu dibantah gitu, maksudnya kayak beda urusan mental health sama agama, itu beda gitu, itu dua hal yang berbeda gitu. Terus akhirnya banyak yang nyaranin untuk datang ke psikolog atau psikiater. Kalau yang ke psikolog oke lah, karena itu sifatnya cerita dan ngulik masalah gitu. Nah kalau yang ke psikiater ini kan nggak sedikit yang sifatnya psikiaternya tuh ngasih resep obat penenang. Terus? Ngasih resep obat penenang. Nah menurut saya kayak hal ini tuh karena beneran tenang, ada adiksi di dalamnya, Bang Der. Oh, obat penenang tuh adiksi? Karena beneran enak dipakainya, beneran tenang. Lah kalau lagi tenang? Nah, dia akan makanya gimana? Tapi kan namanya adiksi atau sesuatu yang edik tuh Nge-fly. Sekarang kita pakai tenang 7 jam. Sering kita pakai berkurang durasinya, jadi cuma 6 jam. Makin lama lagi kita pakai, tenangnya jadi cuma dapat 5 jam. Nah,
nanti lama-lama sejam sekali kita makan obat itu kan. Oh, karena imun ya. Udah baal tuh. Nah, Iya. yang pengen saya tahu maksudnya di mana batas obat penenang itu boleh karena kan itu kan emang beneran medis, obat medis gitu. Dan resmi ada di Kementerian Kesehatan misal gitu ya. Once disalahgunakan itu kan jadi narkoba gitu. Maksudnya itu kan batas jurangnya tuh kayak deket banget gitu. Asam obatnya juga udah kita yang pegang gitu, kayak kalau mau kita salah gunain juga nggak ada yang tahu gitu. Kayak Bisa resep dokter kali Fik kayak gitu mah. Bisa dibeli umum. Resep dokter, resepnya ini dari psikiater. Cuma kan psikiater kasih resep nih obat buat 2 minggu. Kalau kita habisin 2 hari terus siapa yang tahu Bang Der? Maksud saya dalam pandangan Islam atau dalam pandangan Ustadz, sesuatu yang sangat dekat sifatnya dengan kemudorotan ini, bagaimana pandangannya gitu? Keren. Apa boleh, apa kontrol dirinya tergantung kita atau? Keren pertanyaannya, Masya Allah. Padahal Ustaz. Iya, jadi memang kendala-kendala kejiwaan ya yang dihadapi itu kan obatnya betul ada hal yang terkait dengan masalah dunia, ada hal yang terkait dengan masalah kedokteran. Itu bisa diberikan dari obat. Misalnya kalau dia ada kegelisahan begini, dia beri dari tumbuhan atau dari makanan, bisa membantu dia untuk lebih tenang. Itu dari sudut hubungan sebab akibat dari ketentuan penciptaan Allah itu memang ada. Ya, tapi sebab ketenangan yang paling pokok itu sebenarnya di dalam hubungan hati, ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling pokoknya. Sebab kapan hati itu selalu bergantung kepada Allah, maka dia akan dicukupi dari segala sesuatu. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Karena itu kalau mau melihat ketenangan, itu lihat bagaimana seorang sahabat ditangkap oleh kaum musyrikin. Ya, dia bisa tenang menghadapi kematian. Malah sebelum mau dieksekusi, minta izin dulu sholat 2 rakaat. Kemudian dia sholat, ya. Kemudian setelah selesai sholat, tidak terlalu panjang. Kata beliau, saya sebenarnya ingin sholat lebih panjang lagi. Cuman saya khawatir aja kalian menyangka saya takut mati aja. Ya. Jadi ketenangan itu kan muncul dari sesuatu. Itu ada hal yang dia pegang di dalam jiwanya. Dari ketenangan itulah yang membuat para sahabat itu ketika dikatakan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Iya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu diancam bahwa ini kalian ini sudah bersatu padu manusia mau membinasakan kalian. Takut kalian. Justru mereka bertambah keimanan. Bertambah keimanan. Dan mereka berkata, dialah Allah yang mencukupi kami. Jadi makna-makna ini itu merubah kehidupan. Ya bukan jangankan agama seluruhnya. Kadang satu ayat, satu hadits bisa merubah hidup orang. Memberikan ketenangan dalam hidupnya. Disitulah pentingnya agama. Karena itu memang dari kemaslahatan manusia ini tidak bisa lepas dari agama itu. Karena itu diturunkan kitab, diutus para nabi dan para rasul. Setiap kali seorang nabi meninggal, wafat, ada nabi setelahnya. Ya, dan jadilah nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan para rasul. Agamanya sempurna hingga hari kiamat. Nah, pintu-pintu ketenangan, ini pembahasan tersendiri. Nah, ini panjang nih pintu-pintu ketenangan. Tapi paling pokoknya, seorang itu harus selalu ada keterkaitan hatinya kepada Allah. Nah, itulah hubungannya dengan Al-Quran. Jadi kalau dia ada membaca Al-Quran, paling tidak dia baca Al-Quran ayat-ayat yang dia baca sebelum tidur atau ketika bangun tidur, ya kan? Ayat yang dibaca pada saat sholat, itu akan memberi pengaruh besar di dalam hidupnya. Demikian pula dia jaga dzikir pagi dan sore.
Terus diantara yang paling penting juga harus ada teman duduknya yang solih, yang baik. Teman bergaul yang baik. Sebab teman bergaul ini besar sekali pengaruhnya. Nabi SAW berikan sebuah perumpamaan ya, indah sebenarnya kita cermati ya. Nabi SAW bersabda, "Mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamil miski wa nafihil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu bagaikan pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, dan peniup api, pandi besi. Bagaimana itu pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi? Ini ada minyak wangi. Minyak wangi ini mungkin kamu diberi hadiah, ya kan? Paling tidak minyak wangi, coba minyak wanginya, coba. Iya. Ya kan? Coba. Harum kan, kita dapat juga. Padahal kita nggak beli juga kan? Ikut wanginya satu. Ya. Kalau tidak, kita di sekitarnya akan mencium aroma yang harum. Nah, itu teman duduk yang baik tuh. Ya. Kita duduk aja sama dia, di waktu sholat dia pergi sholat, gitu kan? Orang bicara pada hal yang diharamkan, gibah dan seterusnya, dia nggak mau gibah sama orang. Nah, itu kan memberi pengaruh. Yeah. Artinya dosa kita berkurang gitu loh kalau duduk dengan teman duduk yang baik. Ya. Kemudian kalau teman duduk yang buruk, kata Nabi SAW, itu bagaikan pandi besi. Orang pandi besi itu kan apinya kan ditiup tuh. Nah, dan Nabi SAW kadang dia tiup apinya itu, kalau dia salah berada di sekitar situ, apinya ada angin sedikit aja, bisa dia kena bakar, ya kan? Yeah. Atau paling tidak, hawa kena. panasnya. Nah, itu teman duduk yang buruk seperti itu. Karena itu disebut di surah Al-Kahfi, subhanallah, kisah ya, bagaimana seekor anjing menemani 7 orang anak muda. Anjing ini ikut mencatat sejarah, ditidurkan 309 tahun bersama 7 anak muda. 7 anak muda oke lah, dia beriman kan, berjuang menghadapi raja yang kafir waktu itu. Mereka meninggalkan negerinya, ingin menjaga kemurnian ibadahnya kepada Allah. Pertanyaannya, anjing ini apa amalannya? Ya kan? Iya. Kok bisa dia ditidurkan 309 tahun? Kata para ulama, karena dia menemani orang-orang yang salih. Masya Allah. Menemani orang-orang yang salih. Jadi kita, dan ini nasihat ya, ini cara sederhana gitu. Cari teman duduk yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang bisa ketika kita melihatnya, dia membuat kita itu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berbuat sesuatu, dia bisa mengarahkan kita. Saya nggak bahasakan menegur ya, tapi dia bisa mengarahkan kita kepada hal yang baik. Ya, ya kalau kita punya itu, maka itu dari hal yang akan membawa ketenangan biidznillah ta'ala. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallah. Ya, gimana Fik? Bang Der. Ya. Tapi maksud saya bukan nggak adil sih. Cuma menurut saya nggak ideal gini. Kalau kita berpegangan sama itu, oke lah, kita punya privilege bahwa kita Muslim dan kita terlahir sebagai Muslim. Nah, kalau dari sisi kemanusiaan gitu, humanity, yang orang-orang yang di luar Muslim, kalau syaratnya adalah untuk dapat ketenangan itu harus mengaitkan jiwa kita kepada Allah, itu Ya kan nggak nyambung ya. Sementara Tuhan dia bukan Allah gitu. iya, itu apa gimana tuh? Ya. Gimana? Jadi itu nggak diragukan ya bahwa ketenangan itu, misalnya seorang menikah, dia punya istri, ada sudut ketenangan dia miliki. Dia punya anak, dia punya sudut ketenangan. Dia dapat dari kekayaan yang mencukupinya, ada sudut ketenangan. Tapi itu ketenangan yang sebenarnya, itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Nah, kita tadi berbicara ketenangan pada hal yang sifatnya akan berlanjut di dunia dan di akhirat. Itu yang kita bicarakan. Ya kalau dari hal-hal tertentu, memang sebagian hal ada sudut ketenangan, benar. Dan ada sebagian hal orang merasa tenang pada salah ya, pada hal yang dia salah. Dia merasa tenang di situ. Tapi sebenarnya itu bukan ketenangan. Tapi itu sesuatu yang Allah jadikan sebagai musibah terhadapnya. Dia tidak merasakan pahitnya sesuatu itu, sehingga dia semakin terjerumus di dalamnya. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Ya jadi sisa kita aja yang pandai memilah begitu apa yang terbaik. Kemudian kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi hidayah, diberi petunjuk. Ya memang hidup ini kalau kita lihat pada
kondisi-kondisi manusia. Manusia itu ada yang begini, oh dia buat begini ternyata begini, buat begini ternyata begini. Ya, kita hidup ini ada aturannya gitu. Jangan hal yang terjadi sebagai pembenaran untuk sesuatu yang kita inginkan. Nah, tapi kita ikuti apa yang dijalankan. Dari situ pasti akan terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Izin nanggapin Ustaz. Artinya kalau yang non muslim atau yang jauh dari agama sekalipun, malah kadang hidup dia tuh enak gitu, kelihatannya tuh hidupnya tentram, punya banyak duit. Tapi sementara kita nih yang sholat 5 waktu, apa segala macam dekat sama Allah, ujiannya luar biasa Ustaz. Istidraj itu. Tahu dia. Mantap. Ya. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang masih kena stigma seperti itu, ada nasihat ya Ustaz. Ini masih agak nyambung nih, sebelum nanti Viko akan mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ya kayaknya sudah pernah kita bicara ya masalah istidraj ya. Tapi nggak apa-apa sih, istidraj itu, ya itu seperti itu, musibah sebenarnya itu istidraj. Semua orang dia dibuat larut dalam kesesatannya, dibuat larut di dalam penyimpangannya, dia nggak sadar bahwa dia menyimpang gitu. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, "Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu wadda." Siapa yang berada dalam kesesatan, kadang Allah lapangkan dia dalam kesesatannya. Semakin tersesat, supaya dia bertambah dosa dan bertambah bahaya di hari kiamat. Ya, jadi yang kayak gitu enggak usah kita tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak diingatkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Dikatakan la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Wahai, jangan kamu memanjangkan pandanganmu kepada gemerlap dunia yang kami berikan kepada mereka. Ya, sebab itu hanya untuk menguji untuk mereka. Hanya ujian untuk mereka. Jadi kalau seorang muslim melihat pada hal yang seperti itu hal yang tidak tetap. Tapi kalau dia sendiri menilai apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, apa yang Allah tentukan, itu yang dia jalani, pasti hasilnya akan ada. Hasilnya baik insyaallah. Ya. Sebelum ke Viko ngasih pertanyaan berikutnya lagi, artinya saya jadi ingat tadi yang Viko bilang di awal, apakah narkoba itu haram Ustadz? Atau jangan-jangan narkoba itu kan nggak haram karena memang tidak ada dalam Quran atau hadis. Apakah jangan-jangan bid'ah? Ini bilang begitu kan? Tadi belum kejawab tuh Ustaz. Ya belum kejawab tuh, ya kan? Jadi soalnya jadi keinget lagi gara-gara barusan Ustaz mengeluarkan satu dalil ada kata dolalnya. Nah, jadi mengingatkan Anda pada wasyarul umur yang muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Itu tuh Ustaz. Mungkin diluruskan buat apa itu makna bid'ah? Dikit aja Ustaz. Makna bid'ah dikit. Itu bukan pembahasan bid'ah. Jadi itu sebenarnya sesuatu dari dari keburukan. Dia bercabang dari keburukan itu sendiri. Cuma caranya lebih mematikan lagi dan lebih banyak lagi keburukannya. Ya, kalau disebut bid'ah dari sudut sebelumnya tidak pernah terjadi, kemudian ada, ya itu mungkin aja. Tapi ini dia bukan sesuatu yang tidak diterangkan keharamannya di dalam agama. Dia jelas keharamannya gitu. Oke, dan yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah yang di ranah ibadah Ustaz ya? Ya, bid'ah itu kan banyak cirinya kan. Jadi di antara ciri bid'ah tersebut, dia tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ciri bid'ah tersebut, ini bukan satu aja, ciri bid'ah itu banyak, kadang saling mengikat kan. Di antara ciri bid'ah tersebut, di masa Nabi mungkin orang-orang melakukannya, tapi Nabi tidak mengerjakannya. Nah, di antara ciri bid'ah tersebut, bid'ah ini dia bertentangan dengan syariat, ya. Jadi ada sifat-sifat yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya disebut ini bid'ah tadi, narkoba itu, minuman khamar atau selain dari khamar, itu sudah ada di masa dahulu. Sudah ada di masa dahulu. Ada makanan-makanan yang memabukkan, diharamkan juga oleh para ulama. Ada dari asap gitu dihirup, itu dari hal yang mengharamkan, membuat orang fly juga di masa dahulu. Itu diharamkan juga oleh para ulama. Jadi kalau dikatakan itu bid'ah dari arah tidak pernah ada sebelumnya, enggak juga. Bukan keliru. Ntar mobil, handphone dibidah-bidahin aja jadinya. Enggak kan, kalau pesawat itu kan enggak bid'ah. Dulu Nabi pernah naik buruk.
Tahu sedikit saja ya. Masya Allah. Sama. Pokoknya yang konteksnya seputar ibadah gitu ya Ustadz ya. Ya syariat ibadah, bukan yang memang tadinya nggak ada. Terus misalnya zaman Nabi terus nggak ada minum-minuman kayak seperti ini panjang jiwa terus jadinya bid'ah, nggak begitu. Urusannya beda nih. Apalagi kalau kita ngomongin panjang jiwa di waktu Ramadan pas. Ya kan lagi butuh segar-segar. Entar sih habis sabar ya. Ini saran saya nih ya buat kawan-kawan juga. Larutan penyegar panjang jiwa terbuat dari timun suri untuk meredakan panas dalam. Jadi pas banget di bulan Ramadan, ya kan kita kan kadang kan kalau lagi kosong kurang minum apa segala macamnya kan, ya ada aja tuh mungkin radang panas dalam apa segala. Ikhtiarnya insya Allah nih pakai panjang jiwa. Wah. Ya kan kerjaan juga bisa panjang. Amin. Iya dong. Ya. Jadi kan kita kan ikhtiarnya begitu. Jadi semangat terus pekerjaannya. Viko ada yang mau tanyakan lagi ke Ustadz? Udah cukup jelas. Masih bisa satu lagi kalau mau nih. Sejauh ini. Enggak, cuma dari yang obrolan sepanjang tadi ya. Justru ada ketenangan dalam diri saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya Bang Dar jadi kemarin memaknai ketangkepnya saya itu berarti mudorot atau hal negatif yang saya lakukan tidak dilapangkan. Maka itu saya ditangkap gitu. Jadi saya melihat bahwa ditangkapnya saya kemarin adalah bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Masya Allah. Masya Allah. Karena kalau saya istidraj hal-hal buruk yang saya lakukan itu kan dilapangkan. Ini enggak, saya ditangkap. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Masya Allah. Supaya saya tidak berlapang-lapang di sana. Ya Masya Allah. Masya Allah. Itu cakep tuh, itu cara berpikir sehat. Fitrahnya udah bagus nih. Itu mental health tadi tuh. Itu kan cara berpikir sehat namanya. Jadi memang kita harus selalu memandang, selalu berbaik sangka kepada Allah. Itu paling penting. Terus yang kedua, kita selalu berarah kepada hal yang lebih baik. Berarah kepada hal yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, itu tadi memang lingkaran-lingkaran seperti ini itu banyak terkait dengan masalah pergaulan. Kita ngelihat orang-orang dan tidak ada pegangan. Tapi kalau ada pegangan kan sesuatu menerangkan hati pegangan itu. Jadi apapun selalu kita ada pegangan, kita tenang. Orang-orang mau ribut satu dunia pun gak ada masalah sepanjang kita ada pijakan dan pegangan. Barakallah. Masya Allah, Allah barik. Mantap Viko, pantesan kok perawakannya kok udah nungguin jenggot. Celana udah mulai naik. Semoga Allah istiqomah ini Fik ya. Iya dong. Iya kan, semoga Allah jaga terus. Ya kan, dijauhi sama pergaulan-pergaulan yang negatif. Gak ada lagi jebakan-jebakan. Kan kemarin sempat dijebak Ustadz. Wah, panjang lah ceritanya di episode atau Viko duduk sendiri. Masya Allah ya. Ya semoga juga dijauhi dari lingkungannya. Karena kan memang hujannya luar biasa. Kalau boleh sekedar informasi aja kan, kita tahu lah Viko sama Rispo kan anak keturunan dari mana kan kita tahu. Ujiannya kan luar biasa. Ya kan? Nah, mungkin Ustadz bisa menutup obrolan kita kesempatan episode kali ini Ustadz. Fadhal Ustadz, barakallahu fikum. Ya subhanallah, Ramadan itu dari keberkahannya juga ya. Mungkin kita di selain Ramadan kita banyak berbuat lalai, banyak tidak mengingat Allah. Tapi begitu masuk Ramadan terasa ringan gitu. Orang berbuat ibadah, ketaatan. Nah, itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam ini. Kenapa bisa ringan? Sebab ini bulan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada sebab-sebab yang kita mudah untuk melakukan ketaatan. Jadi selain Ramadan itu, ketika kita mendatangkan atau ketika kita menjumpai, selalu membiasakan diri dengan pintu-pintu ibadah yang menjadi sebab kita mudah di dalam melakukan ibadah, maka itu akan menjadi indah. Ya, misalnya selepas Ramadan kita menjaga sholat 5 waktu, nah, itu akan menyebabkan kita menjadi ringan juga dalam beribadah. Kita jaga kita. Setiap harinya kita paling tidak baca 1 halaman Al-Quran. Ya, nanti lama-lama akan menjadi 2 halaman. Lama-lama menjadi 3 halaman gitu. Lama-lama dia terbiasa.
Oh, Akhirnya, edik iya, tuh. jadi Bahaya ringan. nggak tuh? Adiktif ya bukan, ini adiktif yang bagus Oh, ini bagus. justru. Iya. Ya. Jadi menjadi kebiasaan. Dan uniknya Al-Quran itu sebagaimana disebut oleh sebagian as-salaf. Dia sibuk, banyak kerjaan. Katanya saya berusaha membaca 1 halaman tiap hari. Lama-kelamaan bersama dengan kerjaan saya bisa baca 2 halaman. Kerjaan saya tetap jalan juga. Lama-kelamaan saya bisa baca setengah juz, 1 juz. Sampai dia bisa baca 5 juz 1 hari. Kerjanya tidak terganggu. Kok bisa Ustaz ya, Masya Allah. Ya makanya. Jadi itu Al-Quran keunikannya. Ya, jadi seorang kalau terbiasa membiasakan diri, maka insya Allah Ta'ala itu akan menjadi temannya yang terbaik. Karena Al-Quran itu kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang yang membacanya. Jadi kayak temannya memberi syafaat kita kepada orang yang membacanya. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Makasih Fik udah mampir juga nanya. Makasih juga Bang Dede atas waktu dan kesempatannya. Waduh, ngeri Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz ya.